Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan menjelang siang hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Majelis yang insyaallah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita semua, dan tentu saja kepada ahlul bait yang menerima kita atau kehadiran kita untuk bersama-sama berthalabul ilmi di sini di rumah ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, uswah atau teladan kita, kekasih Allah dan kekasih kita semua. Beliau adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok Khadijah radhiyallahu anha adalah salah satu sosok teladan yang harus menjadi model bagi setiap wanita muslimah. Banyak alasan bagi kita semua, terutama ibu-ibu, untuk menjadikan Khadijah radhiyallahu anha sebagai model, contoh dan teladan hidup. Beliau adalah bunda kita, ibu kita, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibunda bagi semua orang beriman. Beliau adalah manusia pertama, bukan sekedar wanita pertama, tapi manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai wanita adalah wanita pertama, tetapi tentu belum ada orang yang masuk Islam ketika Khadijah menyatakan diri berislam. Artinya setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, maka orang pertama yang beriman kepadanya adalah bunda kita Khadijah. Dari sisi ini aja sudah cukup bahwa Khadijah unggul segala-galanya dibanding siapapun. Dan tentu saja Khadijah adalah pendukung utama dakwah Rasulullah SAW dengan segala yang dimilikinya. Sebagai istri, sebagai pendamping, sebagai penghibur, katakanlah, dalam arti segala keresahan dan kegelisahan Rasulullah SAW yang dialami beliau sepanjang berdakwah, itu sirna ketika kembali ke rumah dan berjumpa dengan Khadijah. Membahagiakan Rasulullah SAW adalah obsesi setiap sahabat Nabi pada waktu itu. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW melebihi kebahagiaan beliau ketika dibukakan pintu oleh Khadijah. Semua itu dan banyak yang lain adalah alasan-alasan yang menempatkan sosok Khadijah bisa dikatakan lebih dari segalanya. Kaum muslimin faham, para sahabat faham bahwa yang paling berharga, yang paling harus dihormati di antara semua umat Islam adalah mereka yang paling kuat perjuangannya untuk Islam dan paling hebat pembelaannya kepada Rasulullah. Siapa yang lebih dekat kepada Rasulullah itu lebih dihargai dari siapapun, lebih dihargai. Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, ketahuilah bahwa kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau masuk Islam
bagiku lebih berharga dan lebih berarti ketimbang kebahagiaan beliau kalau menerima Khattab, ayahku, masuk Islam. Artinya faktor kedekatan Abbas sebagai paman Nabi dan bagaimana tentu Nabi akan berbahagia karena paman yang masuk Islam, itu dinilai jauh lebih tinggi ketimbang kebahagiaan seorang Umar kalau ayahnya itu masuk Islam dan Rasulullah bahagia karena itu. Tentu tidak ada yang bisa lebih dekat dalam posisi gitu ya, orang-orang di sekitar Nabi SAW melebihi Khadijah. Beliau adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah, bertahun-tahun menjadi istrinya gitu ya. Dan ketika seorang Aisyah mengatakan, kenapa engkau selalu menyebut Khadijah, lagi-lagi Khadijah, bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik darinya? Ini bahasa cemburu, jadi wajar berkata begitu. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Aisyah tentu saja yang waktu mengatakan itu Khadijah sudah meninggal. Rasulullah SAW mengatakan dengan sangat jelas dan nyata dan tanpa ditutup-tutupi, demi Allah Aisyah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik. Susah itu kan. Rasulullah mengatakan sampai seperti itu. Nah, dengan demikian sekali lagi banyak sekali alasan yang menempatkan Khadijah di atas banyak sekali manusia, bahkan apalagi wanita. Sehingga ketika Rasulullah SAW kamula minar rijali kathir, banyak laki-laki yang sempurna, tapi hanya sedikit atau tidak dengan wanita. Hanya ada 4 wanita yang sempurna. Selain Asia, selain Maryam, ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istrinya yang jelas disebut oleh Rasulullah dengan nasabnya, Khadijah binti Khuwailid, Khadijah putri Khuwailid, istriku. Nah, bagaimana kita menggali sosok Khadijah? Siapa Khadijah? Dari jalur nasab, Khadijah sebenarnya orang dekat dengan Rasulullah SAW. Khadijah berasal dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Ayahnya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sehingga berjumpa di Qusay. Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi Abdul Manaf, buyut Rasulullah SAW, adalah saudara Abdul Uzza. Dari Abdul Manaf turunlah Hashim, kemudian Abdul Muttalib, kemudian Abdullah, kemudian Rasulullah. Dari Abdul Uzza turunlah Asad, turunlah sampai Khuwailid dan sampai Khadijah. Jadi sebenarnya relatif dekat hubungan mereka. Sehingga 2 jalur keluarga ini kenal dengan sangat baik. Jadi keluarga Asad bin Abdul Uzza, keluarga besar Khadijah, dan keluarga Hashim bin Abdul Manaf itu kenal dekat, berhubungan dekat, katakanlah bukan sekedar berkawan gitu, artinya rapat dalam segala-galanya. Sehingga Bani Hashim dan Bani Asad itu 2 bani yang punya katakanlah hubungan saling mendukung, saling membantu dalam banyak masalah, dan menjadi 2 klan, 2 kelompok masyarakat Mekah yang sangat-sangat penting dan menentukan kota Mekah. Artinya di antara keluarga-keluarga besar yang ada di Mekah, di antara yang terpenting adalah selain Bani Hashim adalah Bani Asad. Tentu karena asal usul mereka, karena ketokohan orang-orangnya kemudian. Artinya dari 2 keturunan ini muncul orang-orang besar dan orang penting. Dan tentu saja dalam pertimbangan jahiliyah juga karena keunggulan mereka dalam bidang ekonomi. Baik Bani Hashim maupun Bani Asad bin Abdul Uzza, orang-orangnya dikenal sebagai pengusaha-pengusaha sukses. Tentu semua unsur itu melengkapi untuk menjadi orang-orang hebat. Keluarga Khadijah, keluarga peniaga, keluarga pengusaha. Bukan hanya Khadijah, kita kenal Khadijah adalah sebagai wanita yang kaya raya
dan pengusaha yang sukses. Itu tidak perlu mengherankan, karena memang keluarga besar Khadijah adalah keluarga pengusaha, pemilik modal yang sangat besar di Mekah. Sehingga wajar kalau Khadijah mewarisi sifat itu, walaupun tentu tidak semua wanita bisa mewarisi kemampuan dalam berbisnis dan berdagang. Tapi kalau Khadijah mewarisi itu sebenarnya tidak terlalu mengherankan, karena memang orang tuanya, paman-pamannya, kakek-kakeknya itu adalah para pengusaha sukses. Ada tokoh Utsman bin Huwairis namanya di keluarga Khadijah, keluarga besar ini, yang karena pertama kebaikannya, dia termasuk satu di antara beberapa orang Mekah yang tidak mau menyembah berhala, dan dia kemudian menganut agama Nasrani yang benar. Kemudian dia pengusaha yang sukses, dia punya hubungan dagang sampai ke Romawi. Kalau kita itu punya hubungan dagang atau punya bisnis sampai di Amerika, kan kira-kira gitulah. Kalau punya kantor di New York dan Jakarta, gitu ya, plus di Hong Kong dan Singapura, kira-kira usahanya kayak apa? Nah, kira-kira bayangkan begitu aja lah. Ya kalau ditelepon lagi di mana nih? Di Singapura. Kemudian berapa jam kemudian tuh besoknya telepon lagi mana nih? Lagi di New York. Kan agak-agak gimana gitu ya kalau ditelepon kayak gitu. Nah, Utsman bin Huwairis itu bukan pedagang biasa ketika berdagang ke Romawi, ke Syam. Syam waktu itu wilayah Romawi. Penguasa Romawi sampai berhasrat ingin mengangkat Utsman bin Huwairis sebagai agen atau perwakilan mereka di Mekah. Artinya selain terhubung secara ekonomi, urusan bisnis, penguasa penguasa Romawi sampai tertarik ingin menjalin hubungan politik dengan Mekah, tapi ingin menempatkan Utsman bin Huwairis sebagai perwakilan mereka. Ini menunjukkan seorang Utsman bin Huwairis itu diperhitungkan sekali, gitu ya. Jadi menggabungkan antara kekuatan bisnis dan kekuatan politik. Wah, kalau sekarang kalau kayak gitu berabe gitu ya, kalau orang yang nggak benar ya. Jadi pengusaha besar kemudian penguasa lagi, kan repot kalau seandainya nggak benar orangnya. Tapi kalau orang soleh asik, gitu ya. Iya, Nabi Sulaiman itu kan penguasa dan juga kaya raya, kan asik kalau begitu. Udah mau berkuasa kemudian kaya raya, kan soleh, adil, kan yang enak kita sebenarnya, kan begitu. Nah, kan yang enak rakyatnya gitu maksudnya. Jadi keluarga Khadijah itu seperti ini gambarannya. Saya sengaja menarik ke belakang sedikit untuk tahu bahwa keluarga Khadijah memang keluarga pengusaha sukses, orang-orang penting. Bahkan keponakannya saja, anak saudaranya namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu di usia belia, usia muda, dia segi usia sebenarnya tidak jauh dengan Rasulullah SAW, hampir sebayalah. Itu sudah menjadi pengusaha yang sangat luar biasa. Pengusaha sangat luar biasa, kaya raya. Sebenarnya dialah yang membeli Zaid bin Harithah dari pasar budak di Syam, kemudian dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah kemudian dia ingin menghadiahkan budak-budak barunya kepada Khadijah, kepada sang bibi, pilihlah di antara budak-budak yang baru kebeli ini mana yang kau mau. Maka Khadijah memilih Zaid bin Harithah. Itu kisahnya. Nah, hanya saja Hakim bin Hizam ini masuk Islamnya belakangan, tidak pernah memusuhi Rasulullah, sangat sayang kepada bibinya. Ketika Rasulullah dan bibinya Khadijah sedang diboikot 3 tahun, hidup di bawah tenda di kemah selama 3 tahun karena diboikot Quraisy, Hakim bin Hizam itu sampai menyelundupkan gandum, makanan gitu ya untuk bibinya. Sangat sayang. Masuk Islam belakangan, dia masih musyrik tapi tidak memusuhi Rasulullah SAW. Sampai kemudian Hakim bin Hizam masuk Islam setelah Fatu Mekah. Itu setelah bibinya meninggal lama dan Rasulullah pun juga sudah di ujung hayatnya. Tahun 8 itu artinya Fatu Mekah tahun 8 itu artinya tinggal 2 tahun setengah lagi Rasulullah wafat. Nah, Hakim bin Hizam merasakan satu hal. Merasakan bahwa dirinya terlambat banyak hal, tertinggal banyak hal karena terlambat masuk Islam.
Maka obsesi hidupnya adalah bagaimana mengejar ketertinggalan itu, bagaimana dia melakukan amal-amal soleh yang bisa menutupi kekurangannya selama itu. Itulah caranya. Nah, dengan cara apa? Dan banyak puasa kah, banyak sholat kah? Itu mah biasa. Kenapa biasa? Karena itu mah bisa dikerjakan oleh semua orang. Orang miskin, orang kaya bisa nambah sholat. Tapi Hakim bin Hizam selain itu, dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya orang-orang kaya dan kelas kekayaan tertentu. Dia menggunakan kekayaannya untuk mengejar ketertinggalannya. Itu dia. Maka jangan terlalu bangga-bangga amat kalau jadi orang miskin ya. Karena gara-gara jadi miskin, kemudian dia bisa zikir lebih lama daripada orang kaya karena dia punya urusan bisnis. Bisa menang di situ orang miskin. Kalau soleh miskinnya. Kalau miskin tidak soleh pula, ya udah ruginya berapa kali itu. Kalau orang miskin nggak punya banyak pekerjaan yang menyita kan, udah kalau gitu konsentrasi saja untuk hal-hal yang tadi sifatnya, karena dia punya waktu banyak. Tapi kalau orang miskin kerjaannya kemudian ngeluh melulu gitu, kemudian juga karena merasa kosong, nggak pelehan terus, ya kapan unggul orang miskin kalau gini. Hakim bin Hizam selain banyak ibadah, banyak apa, dia menggunakan kekayaannya. Dia mengingat pertama, selama Rasulullah di Mekah, apa saja simbol-simbol kekuatan Mekah untuk melawan Rasulullah SAW, itu diingatnya. Satu yang diingat, Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Darun Nadwah itu rumah parlemen. Kalau di Jakarta itu Senayan tuh, tempat DPR, MPR gitu. Itu rumah parlemen milik Quraisy yang digunakan Quraisy untuk berunding untuk memusuhi Rasulullah SAW. Ini kan simbol permusuhan terhadap Islam. Maka dia apa? Aku beli. Senayan dibeli bu, coba kan? Lumayan lah bu kalau punya modal beli aja Senayan. Dibeli, selapa disedekahkan ke Baitul Mal, serahkan. Kan gitu. Wah, itu gitu gayanya gitu loh. Kalau ibu kaya mau beli aja pelabuhan gitu. Untuk apa? Saya sedekahkan untuk umat Islam. Gitu. Mall apa yang terbesar di Surabaya? Hah? Apa? Beli bu, beli. Gitu. Saya beli deh. Setelah itu apa? Semua hasilnya saya wakafkan untuk umat Islam. Oh gitu dong. Gagah dikit nih. Hakim bin Hizam tuh begitu. Nah, ketika ekonomi umat Islam maju di zaman Umar bin Khattab, itu kan Umar membagi-bagikan uang kepada rakyat. Setiap orang dapat duit dari pemerintah karena kaya negaranya, banyak duitnya. Umar tuh sudah bikin kota baru, sudah bikin infrastruktur, masih banyak duitnya negara. Dibagi-bagikan Umar. Kenapa? Itu harta Allah dan rakyatku adalah tanggungan Allah. Aku salurkan kekayaan Allah kepada tanggungan Allah. Dikasih rakyat itu duit per tahun. Semua dapat. Berapa bu? Yang paling kecil ya cuma 50 dinar sih. 100 juta. Jadi siap-siap bu, tiap pergantian tahun lihat rekening nambah 100 juta minimal. Iya, asik gitu. Nah, Umar bin Khattab ketika begitu, dia diberikan kepada Hakim bin Hizam. Kata Hakim bin Hizam, aku tidak menerimanya. Coba. Iyalah dia kan udah kaya. Tapi kan kalau dikasih mah kenapa sih nggak terima? Kata Hakim bin Hizam, aku punya janji kepada Rasulullah untuk tidak pernah menerima pemberian dari siapapun selain beliau. Wah luar biasa. Dari punya janji. Jadi Rasulullah pernah ngasih, Hakim bin Hizam minta lagi. Kenapa? Karena Hakim bin Hizam bukan masanya butuh amat pemberian, tapi karena yang memberinya Rasulullah, dia ingin mendapatkan dari Rasulullah. Itu masalahnya. Sampai Rasulullah mengingatkan, Hakim, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Kalau engkau mengambilnya dengan rasa puas hati, maka engkau akan mendapatkan kepuasan di situ. Tapi kalau engkau mengambilnya dengan ketamakan, maka engkau tidak akan pernah terpuaskan. Enggak ya Rasulullah. Kenapa aku minta lagi? Karena engkau yang memberi. Dan aku bersumpah aku tidak akan pernah menerima pemberian dari siapapun setelah engkau. Gitu. Ya nolak Umar. Sampai Umar umumkan, ini Hakim bin Hizam menolak pemberianku. Orang kaya kalau dikasih 100 juta diterima gak kira-kira?
Hakim Nizam nggak mau. Ini keponakan Khadijah tuh kayak gini gaya-gayanya gitu lah. Bukan hanya satu. Saya berikan contoh saja, perlu untuk contoh. Dan di musim haji, ketika tiba musim haji itu kan saat paling istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah kan? Khusus dengan para malaikatnya turun untuk memberikan maghfirah, mengobral ampunan kan gitu istilahnya. Maka Hakim bin Hizam kalau ke Arafah itu bukan sekedar bawa badan dan berdoa, itu aja udah luar biasa kan kalau gitu. Tapi Hakim bin Hizam ingin lebih dari sekedar itu. Dia menunjukkan kelasnya. Aku ingin menunjukkan atau tadi mengejar ketertinggalan itu. Maka Hakim bin Hizam itu kalau ke Arafah selain membawa badan, membawa hewan sembelihan, itu jumlah banyaknya. Juga sebelum itu dia membeli budak banyak pernah sampai 1000 budak. Dan dikalungi di lehernya ditulis, ini adalah persembahan dari hamba Hakim bin Hizam untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan 1000 budak di hari Arafah. Falaqtahamal aqabah, untuk mendapat kenikmatan surga yang tinggi itu manusia harus melewati rintangan yang berat. Wa ma adraka mal aqabah, apa itu rintangan yang berat itu? Fakku raqabah, memerdekakan budak. 1000 loh. Harga budak pada masa itu berapa? Tidak ada harga pasti. Tapi kalau kita berkaca kepada kasus Bilal bin Rabah itu ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar, itu harganya di sekitar 200 juta kalau dirupiahkan. Sekitar 40 uqyah, sekitar 200 juta. Jadi kalau 200 juta kali 3 kali 1000, berapa? Ya hitung aja lah. 200 juta kali 1000, 200 miliar lah. Ya lumayan Bu, dalam satu hari Ibu sedekah 200 miliar. Ya kita tunggu 10%-nya aja lah, 20 miliar. Asik ya? Kekayaannya berapa sih Hakim bin Hizam? Itu kan setiap tahun Arafah itu kan. Asik lah. Kita tunggulah di antara jamaah di sini. Setiap tahun dia mengeluarkan 50 miliar. Mau nggak begitu? Kok maunya lemes? Setengah nggak percaya apa bisa gitu ya segitu kan? Ini dia. Jangan begitulah. Yakinlah kepada Allah yang memberi rezeki. Kita cuma minta 50 miliar aja kepada Allah, dikit itu mah gitu. Baik, ala kulli hal. Ini keluarga keluarga Khadijah radhiyallahu anha ini ibunda kita ini. Jadi kalau Khadijah kemudian jadi pengusaha kaya raya, nggak usah heran bagaimana jadi kaya. Iyalah orang keluarganya kaya-kaya kok gitu. Ada Zubair bin Awam, itu keluarga Awam, itu saudaranya Khadijah, itu keponakannya di Zubair, kemudian kan luar biasa. Memang usianya jauh lebih muda, tapi pertumbuhannya, kekayaannya luar biasa. Zubair bin Awam itu ketika meninggal kekayaannya udah kayak apa? Sekaligus hutangnya besar. Tapi intinya memang kaya raya, luar biasa mereka ini. Jadi Khadijah tumbuh dari keluarga ini, sehingga memang bisa dikatakan Khadijah itu dari sejak lahir tumbuh besar sampai kemudian nanti dewasa itu nggak pernah mengalami masa susah dalam hidupnya. Orang pamannya, ayahnya, semuanya, saudara-saudaranya orang kaya raya semua, gitu ya. Kira-kira kalau seorang tumbuh di tengah keluarga yang begini, gimana gaya hidupnya? Gimana kepribadiannya? Tidak mudah menjadi orang yang bersahaja, tidak mudah orang yang bisa menjaga diri, tidak mudah. Tapi tidak dengan Khadijah. Dengan segala kekayaannya, status sosialnya, dan seterusnya, sejak masa jahiliyah sebelum Islam, Khadijah sudah dijuluki oleh orang-orang Makkah At-Tahirah, wanita suci. Pengusaha papan atas, banyak memiliki mitra. Pengusaha-pengusaha laki-laki, kebanyakannya pasti karena perempuan masih sedikit, kan itu. Punya jaringan dagang di mana-mana, investasi di mana-mana kalau bahasa kita. Kemudian punya fasilitas yang sangat luar biasa, bisa apa saja kalau mau, kan, nggak usah ngomong ke suami, apalagi kemudian jadi janda, nggak ada suami, mau ke Singapura besok, kemudian setelah itu rencananya mau pulang nggak jadi, langsung ke Makau juga bisa, kan itu. Tapi Khadijah sejak zaman jahiliyah sudah dijuluki At-Tahirah,
wanita yang menjaga kesucian diri. Ini luar biasa nih. Menggabungkan segala kebaikan Khadijah itu. Ini di jahiliyah ingat. Artinya di tengah kondisi di mana umumnya itu bobrok, rusak gitu. Tapi Khadijah bisa menjaga diri. Radhiyallahu anha. Ini wanita luar biasa. Tapi memang dalam kehidupan berumah tangga awalnya Khadijah tidak merasakan manisnya lah rumah tangga. Ya bagaimana tidak, di usia yang relatif muda belia Khadijah menjanda 2 kali. Dan itu menikah pertama kali dengan seorang laki-laki dari Quraisy, meninggal dari Bani Makhzum. Kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Hanifah, dari bangsawan Najd. Kemudian meninggal lagi. Coba bayangkan itu, sulitlah bagi seorang wanita menjalani kehidupan seperti ini dalam rumah tangganya. Dan dari masing-masing suaminya mendapat seorang anak. Jadi anaknya 2 ketika menjanda yang kedua kali. Ini tuh. Nah, tentu tantangannya dalam kehidupannya tidak sederhana gitu. Janda, muda, cantik jelita, terpandang, kaya raya, kira-kira gimana hidupnya? Banyak yang suka enggak? Waduh, antri itu. Ya gimana enggak? Kepribadiannya seperti itu. Latar belakangnya bangsawan, Bani Asad bin Abdul Uzza, kaya raya, wah luar biasa. Cantik jelita dan masih muda. Karena menurut riwayat yang tidak masyhur tapi lebih kuat dari riwayat Ibnu Ishaq, Khadijah itu baru berusia 28 tahun ketika menikah dengan Rasulullah. Bukan 40 tahun. Gitu loh. Ada 2 versi. Versi yang masyhur itu 40 tahun. Itu berdasarkan periwayatan Al-Waqidi kalau dalam timbangan ilmu sejarahnya, ilmu riwayat sejarahnya. Tapi ada versi lain, walaupun kurang masyhur di kita, tapi sebenarnya kalau dalam wacana riwayatnya kuat, bahkan lebih kuat dari yang pertama. Dari jalur Ibnu Ishaq disebutkan usianya baru 28 tahun ketika menikah dengan Rasulullah. Berarti menjanda sebelum itu kan. Ya kalau ada janda 25 tahun kaya raya, bangsawan, terhormat, orangnya alim, baik hati, merendah, bersahaja. Apa yang kurang menarik dari Khadijah? Laki-laki itu antri, tapi juga setiap laki-laki datang itu mental. Tidak ada yang bisa masuk dalam kriteria Khadijah, nggak ada. Ya laki-laki kalau datang mau mendekati Khadijah, PDKT kata anak sekarang, modalnya apa? Modalnya bangsawan, mendekati Khadijah radhiyallahu anha. Terus memangnya kalau dengan bangsawan Khadijah gara-gara si laki-laki itu bangsawan kemudian terangkat derajatnya? Enggak. Khadijah juga kan bangsawan. Artinya dengan modal kebangsawanannya itu tidak otomatis serta-merta mengangkat derajat Khadijah. Iyalah kalau ada pangeran datang ke desa, tertarik pada gadis desa, iyalah si gadis desanya kan naik pangkat itu, naik derajat di tengah masyarakat, kan begitu ya, otomatis kan gitu. Tapi ini siapa? Khadijah, putri dari Bani Asad bin Abdul Uzza, sudah punya terah bangsawan di awal. Oke, mental kalau hanya masalah modalnya itu. Modalnya apa lagi? Kekayaan datang. Kenapa? Karena hartanya banyak, melimpah. Emangnya Khadijah miskin yang kemudian jadi hidup enak gara-gara nikah dengan seorang laki-laki yang kaya? Khadijah sejak awal juga tidak pernah hidup miskin kok. Selalu hidup mewah dalam arti serba melimpah. Dan Khadijah waktu itu punya modal atau kekayaan sangat besar. Disebutkan begini, Khadijah itu kalau menyiapkan perdagangan, kan waktu itu kalau berdagang itu kan keluar kota waktu itu ya, nggak bisa kayak sekarang main telepon, tinggal main kirim, pakai delivery, kan nggak bisa begitu. Pakai kargo, nggak, ada karavan. Jadi barangnya dinaikkan ke unta, gitu ya. Kemudian itu bukan 1-2, itu bisa ratusan unta itu. Itu kemudian Khadijah, ya karena memang seorang wanita dan kemudian posisinya pemilik, dia nggak turun di lapangan. Khadijah meng-hire, menyewa jasa laki-laki, para pedagang. Bawa tuh, ntar aku kasih pembagian atau mudharabah. Begitu gaya Khadijah. Itu kalau Khadijah memberangkatkan dagangannya karavan, totalnya jumlahnya itu kalau untuk dibandingkan pedagang-pedagang umumnya laki-laki itu mereka harus konsorsium baru setara dengan Khadijah. Khadijah itu kelasnya kelas atas,
kelas atas, dan semua tahu Khadijah itu kelas atas, dan kalau memberi upah pun itu di atas rata-rata orang lain. Lah karena memang bukan pemain kecil Khadijah, pemain besar. Itu. Jadi otomatis kalau meng-hire dengan jasa yang paling mahal, paling tinggi, kalau satu perusahaan berani menggaji tinggi, itu kan karena dia tahu kualitas orang yang digajinya itu memang layak untuk diberi itu kan. Kan nggak mau kan memberi gaji tinggi tapi kinerjanya jelek, itu kan rugi perusahaan kalau gitu. Artinya memang Khadijah radhiyallahu anha kalau menyewa jasa atau tenaga pedagang itu pedagang kelas top. Semua pedagang kelas top di Madinah, di Mekah waktu itu berebut pengen mendapat tanda tangan Khadijah, gitu ya. Hanya satu yang belum kesampaian, Muhammad Al-Amin. Hanya Rasulullah yang namanya sudah melambung waktu itu, tapi Khadijah tidak bisa mendapatkan tanda tangan Rasulullah SAW, bahasa kita ya, untuk mau dipekerjakan. Kenapa? Karena sampai detik itu Rasulullah tidak mau bekerja pada orang lain. Rasulullah hanya mau bekerja kepada paman-pamannya saja, karena Rasulullah tidak ingin mendapatkan keuntungan dari dagangnya itu, tapi ingin membalas budi kebaikan paman-pamannya yang telah mengasuhnya. Jadi satu saja Khadijah itu. Nah, jadi dengan demikian gitu, kalau laki-laki datang kepada Khadijah dengan membawa modal kekayaan, kata Khadijah, aku bukan wanita miskin sehingga kemudian menjadi kaya gara-gara kekayaanmu, kan itu intinya. Udahlah kalau modal itu mental. Terus datang lagi, modal apa? Modal ganteng. Khadijah itu bukan gadis yang masih lugu. Khadijah itu sudah membangun rumah tangga 2 kali, sudah bertemu dengan 2 karakter laki-laki. Udah tahulah modalnya laki-laki. Kalau cuma ganteng doang 2 bulan juga hilang. Iya, sebulan sih kelihatan lah keren gantengnya. 2 bulan kedua udah ketahuan modalnya. Kalau enggak punya kekuatan lebih dari sekedar kegantengannya, adalah percuma ganteng juga. Gitu Bu ya. Suami Ibu ganteng gak sih? Iyalah, memang harus berbohong Bu. Berbohong dalam hal ini ibadah, tenang aja. Tapi saya yakinlah kalau cuma kegantengan modal suami Ibu, Allah dari kemarin-kemarin juga udah lewat. Lebih dari sekedar itu kan. Yang membuat tampak lebih ganteng dari kenyataannya itu kan ada sisi lain. Nah gitu loh. Jadi Khadijah bukan kayak anak gadis yang ingusan ibarat kata melihat gantengnya, wah langsung kelopak-kelopak istilahnya. Enggak lah, mental itu. Aku udah tahu laki-laki. Udah 2 kali menikah, tahu malam itu. Jadi itu yang membuat sebenarnya Khadijah menjadi cukup lama menjanda. Gitu ya, tidak mudah untuk menikah. Kenapa? Karena kriterianya semakin sulit. Tidak banyak laki-laki atau sulit untuk mendapatkan laki-laki yang memenuhi kriteria Khadijah untuk menjadi suaminya. Bukan Khadijah tidak mau berumah tangga, mau Khadijah itu mau. Kelihatan sekali Khadijah itu mau berumah tangga, tapi tidak mudah mendapatkan laki-laki idaman. Laki-laki idamannya apa sih, seperti apa? Itu yang Khadijah tidak mendapatkannya dari semua laki-laki yang dekat dengannya atau yang mendekatinya. Sampai suatu ketika ada obrolan antara Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi Rasul, usianya baru 25 tahun, dengan sang paman Abu Talib. Kata Abu Talib apa? Muhammad, engkau tahu tahun ini adalah tahun yang sulit bagi ekonomi Mekah. Tahun apa secara perdagangan, kalau kita tuh inflasi kayak gitu ya. Kemudian gagal panen, ya semacam-macam lah gitu. Intinya repot lah ekonomi, krisis. Untuk itu, aku sarankan tahun ini engkau tidak berdagang untuk kami. Tuh. Jadi selama itu Rasulullah memang segi popularitas, artinya bahwa beliau itu seorang pedagang hebat, itu semua udah tahu. Tetapi Rasulullah tidak pernah mau berdagang untuk orang lain. Jadi juga harus kita paham bahwa Rasulullah itu pedagang sejak muda, bukan berarti beliau itu punya toko gitu loh, pedagang itu punya kios, enggak. Mekah itu bukan kelas itu, bukan kelas retail. Mekah itu kelas agen, kelas distributor. Jadi para pedagang yang memang pedagang Mekah itu mereka mengumpulkan barang yang datang dari berbagai tempat untuk disalurkan ke tempat yang lain. Itu Mekah. Gitu loh. Utsman bin Affan itu distributor pakaian untuk beberapa negara. Makanya kaya raya. Ibu kalau nggak percaya, coba ibu pegang gitu, satu merek dagang,
Pakaian baju yang kemudian tersebar dimulai di Indonesia sampai Eropa, sampai Australia, Cina, tapi ibu yang pegang, pemiliknya. Kira-kira kaya nggak? Hah? Kira-kira kaya nggak? Di antara 5 orang terkaya di dunia itu adalah pengusaha pakaian. Siapa? Sekarang. Selain teknologi, terutama IT, komputer, Bill Gates gitu, dengan Microsoftnya, Mark Zuckerberg dengan media sosialnya, Facebook, itu ada pemilik merek Zara. Ibu tahu? Wah, tahu langsung, Bu. Di mana belinya, Bu, Zara? Bisa di kios? Di mana? Itu pusatnya di Madrid, Bu. Spanyol itu. Itu pemilik merek itu uangnya 600 triliun itu. Jadi wajar kalau Utsman bin Affan kaya gitu. Berapa negara pakaian dia megang distribusinya, distributornya. Ibunya siapa? Abu Jahal itu pengusaha, ibunya Abu Jahal. Julukannya aja lah Hanzali. Hanzali itu artinya apa? Pemilik parfum. Karena ibunya itu agen parfum untuk beberapa negara. Kaya itu, gitu loh. Jadi jangan tanya tuh. Jadi pedagang-pedagang Mekah itu bukan pedagang retail. Rasulullah itu sebagai pedagang. Artinya bayangannya, oh berarti Rasul buka toko dong. Enggak. Pedagangnya kelas begitu, antar pasar di beberapa negara, gitu loh, keliling. Maka itu maksud pamannya. Muhammad, tahun ini berdaganglah untuk orang lain. Karena kalau orang lain tahu bahwa engkau mau atau bersedia berdagang untuk mereka, mereka akan berebut untuk mendapatkan jasamu. Siapa yang tidak kenal engkau Muhammad, engkau Al-Amin di Mekah ini. Di usia 25 tahun, semua orang sudah menjulukinya Al-Amin. Wah, anak baru keluar kuliah sudah jadi rebutan. Wah, perusahaan Samsung, Apple itu semua datang melamarnya untuk menjadi manajer eksekutif atau direktur eksekutif lah. Waduh, kalau anak ibu keluar dari jadi sarjana langsung dilamar perusahaan besar gimana? Jadi yang datang itu Exxon, kemudian apa lagi? Apple, Samsung, wah asik, Bu. Microsoft. Ya gajinya kira-kira ya minimal 500 juta lah per bulan. Jadi Abu Thalib itu kan gitu. Kalau mereka tahu bahwa engkau mau berdagang untuk mereka, mereka akan berebut kok. Siapa yang tidak kenal engkau? Engkau Al-Amin. Rasulullah itu tidak menjawab ya, tidak menjawab tidak. Tentu pertimbangannya berat. Gitu. Rasul masih tetap ingin dalam posisi semula bahwa beliau kalau berdagang pun ingin membalas budi paman-pamannya. Dan tentu Rasul tidak ingin keuntungan dari situ betul-betul semata-mata membalas budi pamannya. Tidak ngambil untung Rasulullah SAW. Ya iyalah masa ngambil untung dari paman gitu. Nah tapi beliau juga tidak menjawab tidak karena ini pamannya yang mendesak gitu ya. Karena alasan yang jelas. Tampaknya Abu Thalib selain memandang masalah krisis ekonomi yang melanda Mekah saat itu, di sisi lain melihat Rasulullah sudah cukup matang secara usia untuk punya modal sendiri gitu. Karena kalau selama ini berdagang untuk paman-pamannya nggak mungkin Rasulullah mengambil keuntungan sebagaimana secara profesional gitu ya. Nggak mungkin lah. Maka kalau berdagang untuk orang lain pasti ada pembagian hasil di situ. Nah, dan Abu Thalib mengatakan apa? Dan aku sarankan ya, engkau mengajukan diri untuk membawa dagangan Khadijah. Tuh. Itu pamannya memberi masukan itu. Kenapa? Karena tahu kata Abu Thalib, Khadijah tidak akan mengambil orang sembarangan. Pertama, dan engkau masuk kualifikasinya, kriterianya. Dan kalau Khadijah membagi hasil, dia akan membagi hasil di atas rata-rata yang lain. Artinya engkau akan punya modal lebih besar ketimbang kalau berdagang untuk orang lain. Lagi-lagi Rasulullah diam. Nah, rupanya pembicaraan antara paman dan keponakan ini terdengar oleh seseorang yang langsung bergegas melapor kepada Khadijah, kan gitu. Bahwa ada pembicaraan itu dan engkau disebut. Kata Khadijah, kalau begitu asistennya datang kepada Muhammad sekarang juga dan kepada Abu Thalib, sampaikan aku yang meminta, gitu.
Itu mutiara yang hilang sedang dicari. Kan Khadijah itu sedang menanti sesuatu. Satu yang belum pernah dicobanya. Dari semua laki-laki hebat yang ada di Mekah, itu sudah diuji, sudah dicoba kan? Ya kalau kita mempercayai seseorang gitu, untuk berdagang itu kan sifat-sifatnya, akhlaknya akan keluar semua. Kan begitu kelihatan. Khadijah itu hanya tinggal satu. Tinggal ini yang belum dites. Kan itu. Jadi Khadijah sendiri yang mengajukan. Nah ketika datang, tuh kan kata Abu Thalib, sudah. Ya Rasulullah tidak bisa menolak. Kalau gitu aku setuju. Nah gitu. Setuju. Keluarlah Rasulullah membawa dagangan Khadijah. Dan Khadijah tidak begitu saja melepas Rasulullah SAW membawa dagangannya. Yang menarik kalau kita baca sirah itu, Khadijah menyertakan asisten kepercayaannya, yaitu Maisarah. Maisarah itu cowok ya. Iya, sejak awal saya tutup cowok itu bukan cewek. Gitu. Masa perempuan disuruh ngikuti berbulan-bulan dagang ke luar negeri? Ya enggak lah. Dan Maisarah itu emang laki-laki. Emang gara-gara ada tak marbutohnya otomatis perempuan gitu. Lah emang Tolhah laki-laki perempuan? Hah? Laki? Iya dong. Enggak mesti kalau ada tak marbutoh kemudian otomatis perempuan. Maisarah bukannya Maisarah perempuan. Tolhah itu laki-laki. Emang kalau nggak ada tamar butoh otomatis laki-laki? Enggak juga tuh Maryam. Nggak ada Maryamah kan? Maryam nggak ada tamar butohnya. Zainab, akal aku lihat. Harus tahu lah. Ada beberapa nama yang begitu, gitu ya. Jadi Maisarah itu laki-laki. Ini asisten, ini kepercayaan Khadijah untuk menemani Rasulullah. Apa kurang percaya kepada? Bukan. Karena sebenarnya kalau kita lihat hasilnya nanti setelah pulang Maisarah itu melaporkan atau diminta laporan oleh Khadijah, bukan sekedar minta laporan hasil dagangan. Itu mah Rasulullah pun juga bisa dipercaya kan gitu. Cukup. Tapi ternyata laporan Maisarah kepada Khadijah itu bukan sekedar urusan dagang, bukan sekedar catatan barang. Tapi sebenarnya siapa Muhammad yang kau lihat selama perjalanan ini? Itu Maisarah itu melaporkan sifat-sifat pribadi Rasulullah SAW pada Khadijah. Berarti sebenarnya emang dari awal Khadijah itu sudah betul-betul mengincar. Lah kan hubungan dengan Rasulullah itu kan tidak, mereka kenal lah di Mekah tuh kenal. Mekah tuh kota kecil, nggak mungkin Rasulullah dengan Khadijah itu tidak saling kenal sebelum itu. Saling kenal lah, tapi tidak pernah ada hubungan intensif antara keduanya, nggak pernah. Nah, melalui Maisarah inilah Khadijah ingin mendapatkan informasi yang lebih detail. Bagaimana engkau lihat dirinya selama sekian hari, sekian minggu, sekian bulan berjalan? Kan bulanan itu. Berdagang itu nggak sehari 2 hari, emangnya kayak kita gitu. Perjalanan naik pesawat kemudian nyampe 2 hari balik lagi, enggak begitu waktu itu. Bayangkan perdagangan itu kan sampai ke Syam. Syam itu dari Mekah itu bisa 2000 km. Kalau perjalanan tanpa henti saja itu bisa 2-3 minggu itu. Itu lah kalau dagang mah kan nggak mungkin nggak berhenti, namanya dagang, ketemu kota pasar dagang dulu. Barang yang dibawa dijual, beli barang baru, dipindahkan ke kota lain, jual terus. Itu bisa berbulan-bulan, lebih dari sebulan pulang pergi itu, lebih. Jadi dari situlah Maisarah tahu kepribadian yang tersembunyi yang tidak pernah terlihat secara kasat mata ketika berada di lingkungan Mekah. Ingat, safar itu akan membongkar kok kepribadian seseorang. Perjalanan jauh itu akan membongkar kepribadian seseorang. Perjalanan jauh itu disebut safar karena ada unsur sufur. Sufur artinya apa? Transparan. Seseorang akan transparan kalau dia sudah berjalan jauh, safar, bepergian jauh. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang, ajak jalan-jalan deh. Ingin tahu seorang teman, sebenarnya kepribadian seperti apa? Ajak bu jalan-jalan ke Spanyol gitu, ke Maroko, Spanyol 2 minggu. Akan ketahuan dia siapa. Senang-senang aja kan diajak gitu. Nah yalah. Khadijah itu jadi tahu persis hal-hal yang selama ini tersembunyi gitu dari Rasulullah, dari kepribadian beliau itu dari laporan Maisarah itu detail betul.
Masalah dagangan Khadijah memang terkejut. Kenapa? Karena hasil yang didapatkan oleh Rasulullah itu 2 kali lipat atau beberapa kali lipat lebih dari keuntungan yang biasa didapatkan oleh orang lain. Padahal yang selama ini disewa oleh Khadijah itu orang-orang yang hebat. Tetapi ketika Rasulullah membawa keuntungannya berkali-kali lipat, kaget Khadijah, hebat sekali dalam berdagang ini. Itu kehebatan Rasulullah berdagang. Nah, tapi bukan hanya itu, lebih lagi adalah masalah kepribadian itu. Bu, kalau ada seorang laki-laki mau minang anak perempuan ibu, kalau ingin tahu dia, karena ibu belum kenal lah, kan? Asumsinya belum kenal, atau kenalnya hanya sekilas-sekilas saja. Iya tahulah tuh calonnya anak yang suka sama anak saya, tapi kan nggak tahu hal-hal detailnya. Bu, gampang, belikan tiket, ajak jalan-jalan bersama keluarga, entah itu siapa kek, saudara ibu kek, anak ibu yang laki-laki, suruh ajak jalan-jalan seminggu kemana kek, keliling. Dari situ laporannya, layak nggak dia menjadi seorang calon menantu, gitu. Akan kebongkar semua. Penyabar enggak, panikan enggak, orangnya emosional atau tidak, gitu. Pikirannya panjang atau tidak, kalau ada masalah selalu punya solusi atau tidak. Ketahuan di situ. Tahuan. Asik calon menantu gitu ya, dikasih beliin tiket. Tapi kalau ingin tahu begitu, itu salah satu trik. Baik. Nah, makanya setelah selesai, ini menarik dari Khadijah. Khadijah kemudian ngobrol dengan temannya, Nafisa. Artinya dalam obrolan itu, ya karena memang teman, ya curhatan bahasa kita ya. Bisa dikatakan isinya begini. Secara makna isinya begini. Aku sudah mendapatkan sosok yang selama ini kutunggu. Jadi itu. Kenapa? Perjalanan dagangku yang belakangan ini, yang terakhir ini di bawah Muhammad, begini. Nafisa langsung menangkap. Terus engkau ngobrol ini, maksudnya engkau ingin aku ngomong ke Muhammad gitu? Nah gitu loh maksudnya. Iya, riwayatnya memang begitu. Kata Khadijah, ya iyalah. Artinya justru Khadijah yang mengajukan melalui temannya. Maka Nafisa itu datang kepada Rasulullah. Muhammad, engkau ini kan sudah matang. Engkau pemuda, 25 tahun usiamu. Apa yang menghalangimu untuk menikah di usia sematang ini? Apa Muhammad? Apa sih hambatanmu? Kok kamu kelihatan belum tertarik untuk membangun rumah tangga? Ya ini kan temenan kan, Rasulullah tahu lah. Nafisa, kau kayak nggak ngerti saja siapa aku. Tidak ada yang menghalangiku untuk menikah kecuali satu hal. Aku belum punya cukup modal untuk membangun rumah tangga. Oh, ekonomi, kan gitu. Justru itu ya memang poin yang dari awal Khadijah. Pokoknya kalau masalah itu yang lain beres. Maka Nafisa begini, Muhammad, bagaimana kalau ada seorang wanita muda, cantik jelita, kaya raya, baik hati, baik akhlak, katakan bahasa kita. Terus dia bersedia menikah denganmu dan tidak mempersoalkan kekuranganmu itu. Artinya dia bersedia dinikahi olehmu karena tahu engkau begini dan tidak mempersoalkan kekuranganmu. Itu masalah itu udah, dia merem. Kan pertanyaannya, siapa wanita seperti itu? Terus kalau bahasa kita, adakah memang wanita seperti itu yang mau denganku dengan segala ini? Iya. Siapa? Khadijah. Mendengar nama itu apa kata Rasul? Khadijah tidak pantas ditolak oleh siapapun. Aku bicara kepada paman-pamanku. Itu hebat itu. Rasulullah itu bukan nggak pede untuk menikah, tahu diri aja. Tapi seketika memang itu oke, bicara dengan paman. Maka kemudian Abu Thalib menyiapkan. Wah, senang Abu Thalib. Lah yang memberi masukan Rasulullah membawa dagangan Khadijah aja Abu Thalib, kan begitu. Senang lah. Dikumpulin paman-pamannya. Ngadep langsung keluarga Khadijah, langsung melamar, kan gitu. Kalau kita baca pidato Abu Thalib yang diungkapkan oleh Ibnu Hisham, itu menarik. Abu Thalib itu cara berbicaranya untuk masuk ke inti permasalahannya itu melamar. Kata Abu Thalib, sepatutnya kita memuji Allah. Jangan heran ya kalau orang musyrik itu menyebut Allah. Mereka musyrik. Orang musyrik itu mengakui Allah, bukan menolak Allah. Cuma bersama Allah ada yang lain.
barengan Allah tuh ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Tuh itu musyrik. Musyrik itu bukan anti Tuhan, bukan ateis. Beda. Kalau ateisme justru lawan dari musyrik, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau musyrik itu mengakui banyak Tuhan, bersama Allah ada yang lain, kan gitu intinya. Nah, itu kalau kita kan tidak ada apapun bersama Allah. La syarikalah. Kalau kita kan gitu. Nah, kalau orang musyrik begitu, makanya ketika menyebut Tuhan, dari semua Tuhan yang tertinggi bagaimana Allah, maka yang disebut Allah. Kita sepatutnya memuji Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan langsung Nabi Ibrahim. Wah. Dan keturunan langsung Nabi Ismail. Allah memuliakan kita dengan rumahnya, dengan Ka'bahnya. Dan. Artinya segala keunggulan mereka sebagai orang-orang keturunan Nabi di situ disebut, dan Quraisy sebagai pemangku segala hal yang terkait dengan urusan Ka'bah, dan itu rumah Allah. Dan, nah itu udah masuk. Dan sebagaimana yang kalian tahu, Muhammad adalah keturunan yang terbaik dari orang-orang Quraisy ini. Dia keturunan Hashim, dia keturunan Abdul Muttalib, kan gitu. Dan Muhammad la yuzan, tidak bisa disandingkan, disetarakan dengan siapapun, dengan cara apapun. Artinya, pemuda sebaik sehebat apapun di Mekah ini, kalau ditimbang-timbang dengan Muhammad, maka Muhammad akan pasti unggul. Dan kalian semua tahu itu. Wah, di situ mulai kelebihannya diangkat, kekurangannya nanti belakangan. Dia adalah Al-Amin, dia adalah gini, dia adalah gini, dia adalah gini, dan. Nah, baru kemudian di ujungnya, wa in kana fil mali qillan atau qullan, meskipun dalam urusan harta Muhammad tidak punya apa-apa. Sedikit yang dimiliki, kecil jumlahnya. Kan ini orang kaya raya itu, Khadijah itu. Harus tahu diri. Tapi kita semua sadar, innamal malu zillun zail. Kekayaan atau harta hanyalah bayangan yang akan sirna. Wah, itu canggih di situ. Ya artinya kan itu tidak perlu dibangga-banggakan lah. Sebanyak-banyaknya juga akan sirna. Kita kan tahu itu kan gitu. Tapi kehormatan Muhammad, keluhuran budinya itu adalah abadi bersamanya. Wah, kan gitu. Dan untuk itu Muhammad menghendaki atau menginginkan dengan segala yang telah disebutkannya tadi untuk menjadi pendamping setia putri mulia kalian yang terhormat dari kalian, Khadijah. Gitu. Dan untuk itu Muhammad telah bersedia menanggung maharnya 20 ekor unta. Ma'ajiluhu wa ajiluh. Itu yang menarik. 20 ekor unta yang sebagian dibayar langsung tunai, sebagian dicicil. Jadi jangan lagi membayangkan atau mengira bahwa Rasulullah itu kaya ketika menikah. Enggak. 20 ekor unta kalau untuk ukuran kita sih mungkin besar juga gitu. Tapi untuk zaman itu 20 ekor unta enggak banyak lah. Orang-orang kaya 20 ekor unta itu bukan harta itu. Apalagi ini untuk maharnya Khadijah. Apalagi Rasulullah itu sebagian tunai, sebagian nyicil. Bu, kalau ada menantu bilang begitu, Bu, maharnya sekian ya, 20%-nya tunai, sebagiannya nyicil, gimana? Terima nggak? Rasulullah aja gitu. Ya Allah, itu pernikahan paling berkah di dunia sampai akhirat. Masa kita nggak gitu? Kalau ada calon menantu bilang gitu gimana? Ayo jujur. Hah? Tuh dengerin Bu, ada yang siap katanya. Jadi nggak punya anak laki-laki, kasih aja. Ya Allah ya Rabbi, itu pernikahan paling berkah. Makanya Rasulullah kemudian setelah Islam kan mengatakan, wanita paling berkah adalah aisaruha mu'nah, yang paling meringankan beban ya nafkahnya dari mulai pernikahannya. Paling meringankan Bu, bukan paling sedikit. Bu, itu bahasa yang paling tepat dari Rasulullah, paling meringankan. Artinya kalau calon ibu itu miliarder, berapa maharnya? 5 miliar nak. Itu ringan bagi dia, udah santai aja, ringan kok. Ya kalau orang punya 100 miliar kan diminta 5 miliar mah ringan-ringan aja. Tapi kalau yang kemudian miskin, ya bagi dia yang paling ringan seberapa? Ya seringannya dia. Aisaruha mu'na, itu wanita yang paling berkah adalah aisaruha mu'na, yang paling ringan tanggungannya bagi suaminya atau dari mulai sejak menikah. Ya Rabbi ya Karim,
Itu kan bayangkan Khadijah dikasih segitu nyantai aja. Enggak merasa aku bangsawan, pengusaha kaya raya, cuma dikasih segitu. Lah kan dari awal Khadijah bukan ingin itu. Kan itu. Karena dari awal apa yang membuat Khadijah tertarik kepada Rasulullah? Setelah menolak sekian banyak laki-laki karena tidak ada yang masuk dalam kriterianya, ternyata semua yang dicari gitu ya, atau yang hilang dari laki-laki itu ada pada Muhammad SAW. Jadi apa? Rasulullah itu berharga sekali bagi Khadijah karena itulah yang selama ini hilang dari dirinya, itulah yang hampa dari dirinya. Artinya kekurangan dirinya itu ada pada kelebihan Rasulullah SAW. Itu asas pernikahan yang akan luar biasa jadinya. Kalau sepasang suami istri itu bermula dari satu titik. Kenapa saya menikahimu, Dek? Kata suami. Tahu enggak? Karena engkau memiliki kelebihan yang itu merupakan kekuranganku. Artinya engkaulah penyempurnaku. Si istri bilang, aku kenapa mau menikah denganmu? Mas, kalau orang Jawa. Karena pada dirimu ada kelebihan yang merupakan kekuranganku. Insya Allah ini akan harmonis. Iya, karena melihat pasangan tidak, kok kamu jadi gitu sih? Wah, udah mulai dah. Melihat pasangannya dari kekurangannya, ya udah tinggal dibalas. Emang kamu juga sempurna? Kan kamu juga punya kekurangan. Bla 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 disebutkan kekurangannya semua. Ya udah nggak terima. Wah, saya nyesel. Waduh, mulai hancur dari situ. Rahasia kehidupan rumah tangga itu Khadijah bin Rasul begitu luar biasa itu. Karena masing-masing melihat pada pasangannya ada sesuatu yang berharga yang tidak dimilikinya. Maka Khadijah itu masalah-masalah yang lain itu nggak peduli. Sampai ketika hartanya ludes habis kekayaannya. Khadijah itu 3 tahun di akhir masa hayatnya sebelum meninggal itu justru sampai kehilangan rumah, artinya tidak tinggal di dalam rumah, tinggalnya di bawah tenda, di dalam tenda, di kemah selama 3 tahun. Ibarat kata beralaskan tanah, berpayungkan langit. 3 tahun di akhir usianya, dan itu kehilangan semua aset kekayaannya karena sudah dipakai oleh Rasulullah untuk menjadi modal dana dakwah. Habis. Khadijah tidak pernah sekalipun menyoal, mempermasalahkan, menyalahkan Rasulullah SAW. Tidak pernah kecewa, tidak pernah merengut, tidak pernah menunjukkan muka masam. Tidak pernah sekalipun Khadijah, tidak pernah. Pernikahan Khadijah dengan Rasulullah berjalan berapa tahun? Berapa tahun itu rumah tangga? Sampai Khadijah wafat berapa tahun? Aduh, gimana ngitungnya? Cara ngitungnya? Khadijah kapan wafat? Setelah keluar dari pemboikotan. Itu tahun keberapa dari masa dakwah Rasulullah? Wah, ini dia. Ternyata belum membaca, belum belajar riwayat hidup Rasulullah, sirah Rasulullah. Baca tidak hafal, terus bacaannya jadi apa? Ngalir lewat gitu. Tahun ke-10. Kalau tahun ke-10 berarti berapa usia pernikahan Rasulullah dan Khadijah? Hitungnya gimana? Tahun ke-10. Tahun pertama Rasulullah menjadi Rasul itu usia Rasul berapa tahun? 40. Menikah di usia berapa tahun? Berarti kurangi 15 plus 10 berarti. Nah, itu dia. Itu hasilnya. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu 25 tahun. Selama 25 tahun, 15 di masa sebelum Islam, 10 tahun di masa Islam. Sejak sebelum masa Islam, Rasulullah itu sudah menggunakan kekayaan Khadijah untuk berbuat baik kepada sesama. Itu ada pernyataan Khadijah sendiri. Ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, Rasulullah panik, Khadijah menenangkan. Kata Khadijah, tenang suamiku, ini tidak mungkin pertanda buruk, tidak mungkin. Kenapa? Engkau ini selama ini orang baik, nggak mungkin ini pertanda buruk. Engkau ini siapa yang tidak tahu, suamiku? Khadijah kemudian mengungkapkan sisi-sisi kebaikan Rasulullah yang semuanya punya unsur ekonomi.
Kebaikan Rasulullah itu ada terkait dengan ekonomi. Semua kebaikan Rasulullah terkait ekonomi. Artinya high cost. Perlu modal. Kebaikan Rasulullah itu artinya ngasih duit gitu loh. Kita kan bisa saja berbuat baik dengan berbagai cara tanpa harus uang. Tapi kalau ditambah dengan ekonomi akan lebih sempurna. Siapa sih yang pada dasarnya tidak suka dikasih hadiah duit? Suka nggak? Artinya nggak punya masalah keuangan tapi dikasih hadiah uang. Minta dong nomor rekeningnya. Nah, ini deh. Coba ke teman, dia nggak punya masalah ekonomi tapi kalau kenapa? Saya mau ini ngasih kado untukmu gitu. Lihat aja dari rekening. Julak, 100 juta. Seneng nggak kita? Seneng aja lah walaupun gak punya masalah keuangan. Iyalah. Itu kalau hadiah. Apalagi kalau memang orang punya masalah keuangan, kita kasih uang, ya seneng lah. Udah bukan seneng lagi gitu kan. Masalah tertolong betul. Nah, kata Khadijah, engkau itu orang baik. Innaka la tasilur rahim. Selama ini kepada keluarga engkau selalu berbuat baik kepada mereka. Dan berbuat baik kepada keluarga itu tidak hanya berjumpa, tidak hanya menyapa, tidak hanya berkomunikasi, tapi juga ada masalah apa, aku bantu keluarga. Jelas sekali. Jadi kalau silaturahim itu maknanya nggak sekedar ketemuan pas mudik, itu akhir tahun, lebaran, enggak hanya salaman sungkeman, tapi kamu punya masalah apa? Masalahmu adalah masalahku, biar aku tuntaskan. Gitu, asik loh begitu. Ini kepada keluarga begitu. Oke, kalau keluarga seperti itu, kepada selain keluarga gimana? Wa tahmilul kal. Kalau ada orang selain keluarga udah beres dengan silaturahim. Kalau ada orang selain keluarga itu datang kepada Rasulullah dan mengadukan permasalahannya, artinya dia menanggung beban hidup yang teramat sangat berat yang tidak sanggup dipikulnya. Ketika datang kepada Rasulullah, apa kata Khadijah? Wa innaka la tahmilul kal. Kalau ada orang yang datang mengadukan beban hidup yang berat, engkau yang akan mengambil alih bebannya. Mengambil alih, tahmil itu mengambil alih. Maksudnya apa? Bukan sekedar meringankan. Ada orang datang pada kita, dan kemudian dari sejak mulai dia ngobrol kesana kemari, ujung-ujungnya aku punya masalah sebenarnya. Masalah apa? Aku masalah ini, intinya keuangan. Berapa yang engkau butuhkan? 10 juta. Ya sudah, ini 500.000, mudah-mudahan meringankan ya. Kan itu intinya. Baik gak itu? Ya baiklah. Tapi kan menyelesaikan gak masalahnya? Belum. Kalau kita buat gitu aja, butuhnya berapa? Cuma 200 juta. Ya sudahlah, saya kasih 5 juta. Kurangnya masih 195 juta, gede banget gitu. Ya kan? Nah, tapi lain Rasul. Khadijah mengatakannya wa tahmilul kal. Tahmil, hamil dalam bahasa Arab itu artinya mengambil beban yang berat, bukan yang ringan. Mengangkat beban yang berat, hamil itu. Kalau dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab, guru nanya, kamu bawa pulpen nggak? Nggak boleh dengan kata anta tahmilul qalam, tahmil al qalam, membawa pulpen. Salah itu penggunaan bahasa. Pulpen itu ringan, nggak usah sampai berat kayak gini kan. Pulpen. Dalam bahasa Arab kalau mau bertanya, kamu bawa pulpen enggak? Anta ta'khudul qalam am la? Ta'khud. Ringan itu. Tapi kalau tahmil itu sesuatu yang berat. Bu, dalam Al-Qur'an wanita mengandung itu kan hamil. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dengan kata hamalatu, hamil. Karena Allah mengakui itu berat. Bu, disayang tuh sama Allah. Diakui itu berat, gitu ya? Berat nggak sih Bu? Saya kan nggak tahu. Iya berat itu. 9 bulan nempel di sini juga nggak berat gitu. Nah itu dia. Itu tahmil, hamil itu karena berat. Maka Khadijah mengatakan wa tahmil kal. Kalau ada orang datang mengadukan beban hidupnya begitu berat, engkau akan ambil alih. Apa masalahmu? Aku butuh 100 juta. Nih aku kasih 100 juta. Itu Rasulullah. Siapa yang sanggup mendekati Rasulullah? Katanya mau ikut sunnah. Itu sunnah bukan? Iyalah, coba lagi. Jadi sunnah itu bukan sekedar makan, gitu loh. Kalau ngasih orang juga gitu. Waduh. Wa tahmilul kal. Terus
wa taksibul ma'dum. Kalau ada orang mengadu bukan masalah himpitan, beban. Dia sebenarnya punya kemampuan, tapi dia tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, maka engkau akan pekerjakan dia. Kalau bahasa kita, engkau akan berdayakan dia sehingga dia kemudian punya sumber penghasilan, semua punya pendapatan. Jadi yang kita sebut dengan istilah sekarang empowering, pemberdayaan, itu Rasulullah sudah melakukannya sebelum Islam bahkan. Orang-orang yang tidak punya penghasilan pekerjaan padahal punya kemampuan, itu dipekerjakan oleh Rasulullah, diberi gitu. Coba bayangkan, disalurkan oleh beliau. Itu beliau menyelesaikan masalah sosial. Tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tukrid dhaif. Kalau ada orang datang sekedar untuk bertamu, engkau akan dengan senang hati menjamunya. Seperti raja, Kira. Kira itu menjamu tamu dengan katakanlah tamu itu seakan-akan betul-betul di rumahnya sendiri. Semua kebutuhannya itu lebih dari sekedar nyaman gitu. Itu Rasulullah dulu gitu. Jadi kalau makanya kan mewajibkan kalau kita menerima tamu itu wajib untuk menjamunya 3 hari 3 malam maksimal. Ya kan? Itu wajib karena kita sudah membukakan pintu untuknya, berarti dia berhak atas apa yang ada dalam rumah kita untuk kebutuhannya. Kalau tamu kemudian tidak dikasih makan di waktu makan, kemudian dia membuka lemari sendiri, jangan dianggap tidak sopan, itu haknya, kita yang tidak sopan, kita yang zalim, gitu loh. Nggak salah kalau tamu waktunya makan kemudian belum makan kemudian dia buka, jangan disalahkan. Kok tamu nggak sopan? Kita yang zalim, nggak boleh. Rasulullah itu waktu Kira. Wah, Kira itu penjamuan tingkat tinggi, bukan sekedar ngasih makanan kecil gitu kan, snack. Enggak lah, kalau tamu udah sampai pada tahap waktunya makan, kasih makan bareng-bareng gitu. Jangan sebelum waktu makan kemudian bagaimana caranya supaya keluar gitu. Tapi saya insya Allah nanti keluar dulu ya Bu ya, jadi jangan diajak makan karena harus ke bandara harus ke airport, jadi jangan sampai salah paham gitu. Tapi itu memang itu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kalau ada bencana, ada musibah, ada masalah yang menyangkut banyak orang, maka engkau harus selalu berada di garis depan untuk membantu mereka. Itu Rasulullah. Jadi hartanya diberikan, tenaganya diberikan, selalu berada di lapangan dalam masalah-masalah masyarakat. Dan itu semuanya ada unsur ekonomi, semuanya. Pertanyaannya, duit siapa yang dipakai? Kalaupun tentu saja Rasul punya uang kemudian setelah itu, tapi kan yang lebih banyak punya siapa? Dan Khadijah pernah mempertanyakan? Enggak. Khadijah bangga ketika sang suami menggunakan uangnya, merelakan itu. Pak, kalau memang pekerjaan Bapak hanya menghasilkan 20 juta sebulan, punya ibu ambil aja lah. Emang punya ibu berapa kan? Kalau kurang-kurang punya ibu ambil aja lah, aset yang di sini, yang di situ. Wah, asik banget itu. Susah nyari wanita kayak gitu. Khadijah tuh begitu. Itu sebelum menjadi nabi. Lah setelah jadi nabi, Rasulullah tuh sekarang menanggung semua orang yang masuk Islam, apalagi yang budak, bagaimana memerdekakannya. Setelah merdeka, lah siapa yang ngasih makannya? Memenuhi hidupnya, dan itu selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Uang siapa yang dipakai? Khadijah. Dakwah itu membutuhkan modal. Modalnya tuh biayanya itu dari uang siapa? Uang Khadijah. Uang Khadijah. Sehingga kekayaan Khadijah itu sampai ketika, di 3 tahun terakhir kehidupan Khadijah, itu semua pendukung Rasulullah diboikot, tidak boleh berdagang dan tidak akan diajak berdagang, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh diajak duduk, tidak boleh diajak ngobrol, semuanya tidak boleh. Mereka ditempatkan di tempat terpencil, di satu lingkungan tersendiri, diisolir. Tidak bisa berhubungan dengan siapapun sampai 3 tahun. 3 tahun. Itu kemudian para pendukung Rasulullah itu makannya dari mana? Siapa yang punya kekayaan yang kemudian bisa memasok kepentingan logistik, pangan, kecukupan? Siapa? Lagi-lagi Khadijah. Habis kekayaan Khadijah itu habis. Dari seorang wanita kaya raya, bangsawan yang tidak pernah menderita sepanjang hidupnya, tapi justru di 3 tahun terakhir hidupnya harus hidup di dalam tenda menemani sang suami tercinta. Dan selama itu kekayaannya ludes, dan Khadijah tidak pernah sekalipun mengatakan kenapa, mengapa, bagaimana. Tidak pernah. Dan tidak pernah ada raut muka kecewa, menyesal. Tidak pernah. Tidak pernah. Selama 25 tahun itu tidak pernah menunjukkan itu kepada Rasul, pada sang suami. Tidak pernah. Ada wanita yang sanggup begini?
Ada yang sanggup begini? Makanya Bu, kenapa Khadijah itu sempurna? Satu di antara 4 yang sempurna. Ya begini. Makanya kalau ingin persis kayak Khadijah emang gak akan bisa. Aisyah Abdurrahman, profesor di Al-Azhar, ahli hadis, ahli tafsir, sastrawan, menulis buku tentang Khadijah, tentang wanita-wanita di rumah Rasulullah. Salah satu tentu yang terutama adalah Khadijah. Dia mengatakan setelah menunjuk itu semua, mengatakan itu semua, mungkinkah akan muncul seorang wanita seperti Khadijah? Mungkinkah akan muncul? Atau pernahkah dan akankah muncul seorang wanita seperti Khadijah? Maka profesor ini menjawab, ini gelarnya terkenal, sebutan julukannya terkenal, Bintu Syati, putri pantai, karena sastrawan. Beliau menjawab, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Maka juga wajar ketika kemudian suatu ketika di Mekah sebelum diboikot, Rasulullah SAW menerima kedatangan Jibril seperti biasa menyampaikan wahyu. Kemudian Jibril berkata, wahai Rasulullah, itu Khadijah sedang menuju kemari. Dia membawa mangkok yang isinya tertutup mangkoknya. Kalau bukan sop kurma. Jibril tidak tahu orang tertutup. Kalau dia sampai di sini, tentu Khadijah tidak tahu Jibril kan, artinya tidak merasakan keadaan Jibril. Kalau dia tiba di sini, sampaikan kepadanya bahwa sebelum aku turun, Allah menyampaikan pesan kepadaku agar aku menyampaikan salamnya kepada Khadijah. Ada seorang wanita yang mendapatkan salam dari atas 7 langit dari Tuhannya. Allah menyalami seorang hambanya yang itu bukan Nabi, bukan Rasul. Khadijah lah orangnya. Allah menyampaikan salam kepada hambanya. Kita yang selama ini menyatakan Allahumma antas salam, kan begitu. Tapi kalau Allah yang menyampaikan salam kepada hambanya, dan itu bukan Nabi, bukan Rasul, Khadijah orangnya. Maka ketika Rasul menyampaikan itu, ini Jibril wahai Khadijah, mengatakan bahwa Jibril mendapatkan pesan dari Allah untuk menyampaikan salamnya kepadanya. Maka terhanyaklah Khadijah dan berkata, wa alaihi wa alaika salam. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah assalam, wa minka salam, wa ilaika yahudus salam. Terus Jibril berkata lagi, ya Rasulullah, ada pesan kedua dari Allah untuk Khadijah. Sampaikan kepada Khadijah bahwa saat ini Allah telah membuatkan sebuah rumah untuknya di surga. Bu, orangnya masih berjalan di bumi, masih belum meninggal, tapi rumahnya di surga sudah dibuatkan. Ini manusia apa? Asia saja itu masih minta kepada Allah, Allahumma rabbi birni li baitan indaka fil jannah. Tuhanku, buatkanlah untukku satu rumah di sisimu di surga. Lah Khadijah melalui Jibril, itu pesan Allah apa? Sampaikan kepada Khadijah bahwa saat ini rumahnya telah dibuatkan oleh Allah di sisinya di surga. Dan dijelaskan seperti apa rumahnya. Min qasab. Dinding-dindingnya itu seperti ruas bambu. La khasab wa la nasab. Tapi berbeda dengan bambu. Tidak akan riuh, berisik. Bambu kan berisik. Dan tidak akan melelahkan. Ya bambu ada saja yang harus disapu, harusnya apa. Karena bukan bambu. Para ulama kemudian mengulas bahwa sebenarnya dinding-dindingnya itu hanya seperti bambu, mirip bambu. Kan klasik sekali, kan indah. Bu, kalau rumah kita pakai seperti ruas-ruas bambu, kan asik, itu indah sekali. Tapi bahannya bukan bambu, karena la khasab wa la nasab.
Ternyata bahannya dalam riwayat lain itu adalah mutiara yang disusun seperti bambu. Dan itu tentu rumah itu bukan rumah dalam arti rumah kecil, rumah petak gitu. Itu istana tentunya. Para ulama kemudian mengejar menggali kenapa sih dinding-dinding rumah Khadijah radhiyallahu anha ibunda kita itu mirip bambu, seperti bambu. Ibnu Hajar dan lain mengatakan itu karena menggambarkan kelurusan, kebaikan, keindahan pribadi seorang Khadijah. Bambu itu susunannya semakin tinggi, semakin lurus, semakin indah. Itulah Khadijah. Dari sejak mengenal Rasulullah SAW terus mendampinginya sampai ke meninggalnya, itu semakin lama, walaupun kemudian pengorbanannya semakin berat, hartanya sampai ludes, tapi justru semakin baik, semakin indah, semakin indah. Itulah Khadijah. Khadijah tidak mengenal naik turunnya iman, tidak mengenal itu pengecualian. Itulah ibunda kita Khadijah. Sehingga ketika sekian tahun sebelum meninggalnya bahkan masih hidup di dunia. Kalau kita kan selagi masih hidup di dunia, kita masih punya potensi yang disebutkan oleh Rasulullah, ada manusia yang dengan amalannya itu sepanjang hidupnya itu antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal, dia baik. Tetapi justru di sejengkal itulah dia gagal dan kemudian dia masuk neraka. Kita mah terancam. Jangan bangga dengan apa yang telah kita capai sampai saat ini. Jangan bangga dan merasa terlalu optimistis bahwa kita pasti masuk surga. Jangan. Kata para ulama, orang-orang saleh mengatakan fa innaka la tadri ayuqbalu minka am la, karena engkau tidak pernah tahu apakah semua yang pernah engkau amalkan itu benar-benar diterima oleh Allah, diridai Allah atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Fala ta'jaban min kasratil a'mal, maka jangan pernah membanggakan banyaknya amalan yang kau lakukan. Tetap harus memendam rasa khawatir dan takut, tapi juga jangan berlebihan. Di pertengahanlah, dan jangan kelewat pede intinya. Karena tadi ada orang yang dalam hidupnya antara dirinya dan sampai dengan surga itu tinggal sejengkal, tapi justru di sejengkal itulah dia gagal dan dia masuk neraka. Tapi Khadijah tidak, lain. Dia masih bertahun-tahun hidup setelah itu, tapi Allah sudah menyatakan, coba ya kan, aku mengucapkan salam untuk hambaku yang satu ini, sampaikan kepada Khadijah salamku, dan sampaikan kepadanya bahwa aku telah membuatkan surga untuknya di sisi, rumah di surga di sisiku. Inilah Khadijah, farahimahullah wa radhiyallahu anha. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya, keridhaannya kepada bunda kita Khadijah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian terdorong untuk bisa meneladani ibunda kita, mencontoh ibunda kita, beramal sekuat tenaga untuk mendekati beliau. Setidaknya dengan amalan kita bertawasul dengan amalan kita, amal saleh kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan setidaknya kita diberi kesempatan nanti di surga, sebagaimana Allah katakan bahwa ahli surga yatazawarun, mereka akan saling mengunjungi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk mengunjungi bunda kita Khadijah, mengetuk pintu rumahnya di surga dan berkata, "Bunda, aku pernah tahu dirimu walaupun tidak pernah melihatmu. Aku pernah, atau anakmu ini pernah mempelajarimu, dan anakmu jatuh cinta padamu dan minta kepada Allah untuk bisa berjumpa, untuk bisa mengunjungimu, mengetuk pintumu, agar setidaknya anakmu ini bisa melihat wajahmu." Mudah-mudahan dengan janji Allah bahwa ahli surga akan saling mengunjungi, kita bisa mengunjungi bunda kita Khadijah. Amin ya rabbil alamin. Betapa senangnya kalau kemudian pintu itu dibukakan dan kemudian bunda kita menerima kita sebagai tamunya, sebagai anak-anaknya. Barangkali demikian ibu-ibu. Saya serahkan, kalau ada pertanyaan silakan. Gak usah bertanya lah, berdoa aja ya. Ya udah. Kalau gitu alhamdulillah kita cukupkan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu soleha insyaallah ya. Amin. Ada dorongan kerinduan untuk berjumpa dengan bunda kita? Iya. Yang mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa itu, untuk menjadi ahli surganya dan berjumpa dengan ibunda kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Semoga Allah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya, membukakan kelapangan pintu bimbingannya agar kita bisa menapaki jalan lurus yang telah ditempuh oleh hamba-hamba yang saleh, para nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa du'ain la yustajabu lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.